Banyak yang berpikir bahwa ombak atau gelombang air terbesar adalah tsunami. Namun di atas tsunami masih ada mega tsunami. Gelombang air yang dihasilkan oleh mega tsunami bisa memiliki tinggi ratusan meter. Lalu apa saja sih pemicu mega tsunami? Di mana sajakah lokasinya dan bagaimana dampaknya? Lalu apakah ada ombak laut yang bukan tsunami yang sangat besar dan juga sangat tinggi? Berikut ini adalah rekor gelombang air terbesar di dunia. 6. Tsunami Aceh. Kita mulai dari peringkat 6, yaitu tsunami yang melanda wilayah Aceh. Ini merupakan salah satu tsunami terburuk sepanjang sejarah. Tsunami ini tidak hanya menyapu wilayah Aceh, tapi juga melanda beberapa negara, yaitu Thailand, Malaysia, India, Sri Lanka, dan Maladewa. Namun memang yang terbesar dan terparah adalah yang menerjang wilayah Aceh. Tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember 2004. Tsunami ini dipicu oleh gempa tektonik dengan kekuatan 9,1 skala Richter. Pusat gempa terletak di lepas pantai barat wilayah Aceh. Gempa dahsyat itu mengakibatkan pergeseran lempeng di bawah Samudra Hindia, dan hal tersebut memicu tsunami yang dahsyat. Pusat gempa yang berdekatan dengan Aceh, sehingga tsunami besar dan paling merusak wilayah Aceh. Gelombang tsunami ini tingginya mencapai 30 meter. Bahkan di wilayah Loknga, Aceh Barat, ketinggian gelombang tsunami mencapai 51 meter. Gelombang datang dari arah laut dengan kecepatan 100 meter per detik atau 350 km per jam. Hantaman gelombang tsunami dahsyat ini merusak dan menghancurkan banyak wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Gempa dan tsunami Aceh 2004 ini menewaskan lebih dari 250.000 jiwa dan merusak serta menghancurkan puluhan ribu bangunan. Hal inilah mengapa tsunami Aceh disebut sebagai salah satu tsunami terburuk, karena tsunami ini adalah yang paling merusak dan menewaskan banyak korban jiwa. Tsunami Aceh juga menjadi bencana paling dahsyat yang melanda Indonesia yang tercatat dalam sejarah. Lima, tsunami letusan Gunung Krakatau. Tsunami dahsyat berikutnya terjadi tahun 1883, masih di wilayah Indonesia. Tsunami ini dipicu oleh letusan Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda. Letusan Gunung Krakatau bermula pada 26 Agustus 1883 dan keesokan harinya, tepatnya pada 27 Agustus 1883, terjadi letusan yang sangat-sangat dahsyat. Letusan dahsyat ini meruntuhkan 2/3 dari Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakatau adalah salah satu letusan gunung terdahsyat dalam sejarah. Saking dahsyatnya, suara letusan Gunung Krakatau bahkan terdengar hingga ke Australia. Akibat letusan dan runtuhnya Gunung Krakatau telah menimbulkan tsunami besar. Tsunami menerjang wilayah Banten dan juga wilayah pesisir Pulau Sumatera. Bahkan dilaporkan gelombang tsunami ini mencapai wilayah Afrika Selatan. Tinggi gelombang tsunami akibat letusan Krakatau ini mencapai 37 meter. Akibat letusan Gunung Krakatau dan tsunami yang ditimbulkannya mengakibatkan 30.000 orang tewas. Dan banyak wilayah di Banten dan Sumatera hancur. Ini adalah bencana terdahsyat pada masa Hindia Belanda. 4. Tsunami Ambon. Tsunami dahsyat berikutnya masih di wilayah Indonesia, dan ini kategorinya sudah termasuk mega tsunami. Tsunami ini dipicu oleh gempa besar yang mengguncang Ambon dan sekitarnya. Kejadian itu terjadi pada malam hari, tepatnya pada tanggal 17 Februari 1674. Tak diketahui berapa kekuatan gempanya, karena efek dari gempa tersebut telah memicu mega tsunami. Mega tsunami yang melanda wilayah Ambon dan sekitarnya itu memiliki tinggi gelombang mencapai 100 meter. Namun banyak yang memperkirakan mega tsunami mungkin disebabkan oleh longsor besar yang jatuh ke Laut Banda. Jadi akibat gempa telah menyebabkan longsor dan memicu terjadinya mega tsunami. Jadi tidak disebabkan gempa secara langsung.
Akibat dari gempa dan mega tsunami ini menghancurkan wilayah Ambon dan pulau sekitar. Dan lebih dari 2.500 orang tewas akibat bencana ini. Tiga, tsunami Fajon, Italia. Jika banyak yang mengira tsunami hanya terjadi di laut saja, anggapan tersebut jelas salah. Tsunami juga bisa terjadi di danau bahkan bendungan. Tsunami di danau dan bendungan bisa dipicu oleh longsor besar yang jatuh ke danau dan bisa memicu gelombang yang sangat besar, ataupun juga bisa kejatuhan meteor. Seperti yang terjadi di bendungan Fajon, Italia. Kejadian ini terjadi pada 9 Oktober 1963. Bukit di atas bendungan Fajon mengalami longsor besar dan material longsor jatuh ke dalam bendungan. Hal tersebut memicu gelombang setinggi 250 meter. Karena mega tsunami yang sangat tinggi tersebut, sehingga air pun melewati bendungan dengan sangat kencang dan menghancurkan desa-desa di bawah bendungan. Mega tsunami ini menewaskan hampir 2.000 jiwa. Mega tsunami Fajon, Italia tercatat sebagai satu-satunya tsunami yang secara tidak langsung disebabkan oleh aktivitas manusia. Karena pembangunan bendungan telah mengeruk bukit, membabat habis banyak pohon, dan akhirnya longsor besar terjadi dan menimbulkan mega tsunami. Dua, tsunami Saint Helen. Mega tsunami berikutnya terjadi di wilayah Amerika Serikat. Adalah letusan gunung Saint Helen yang memicu mega tsunami yang sangat tinggi. Pada 19 Mei 1980, Gunung Saint Helen yang terletak di wilayah Washington, Amerika Serikat meletus dengan sangat dahsyat. Ini juga adalah salah satu letusan gunung terdahsyat di dunia. Gunung sudah memperlihatkan tanda aktifnya 2 bulan sebelum letusan dahsyat tersebut. Dan akibat dari letusan dahsyat tersebut, 2/3 Gunung Saint Helen runtuh. Longsoran dari Gunung Saint Helen bergerak sangat cepat ke arah utara. Longsoran tak terhentikan dan terus bergerak sangat cepat. Bahkan bukit-bukit di bawah gunung juga ikut longsor karena diterjang longsoran Gunung Saint Helen. Longsoran terus bergerak kencang hingga akhirnya menimpa Danau Spirit. Banyaknya material yang masuk ke Danau Spirit telah memicu gelombang tsunami setinggi 260 meter. Karena Danau Spirit ini dikelilingi oleh bukit, sehingga mega tsunami ini hanya menerjang bukit. Mega tsunami bisa tertahan oleh bukit, sehingga efek dari mega tsunami ini tak begitu berdampak bagi kehidupan manusia. Namun wilayah di sekitar Danau Spirit menjadi rusak parah. Satu, tsunami Alaska. Dan inilah mega tsunami terdahsyat yang tercatat dalam sejarah, yaitu mega tsunami Alaska. Mega tsunami Alaska ini terjadi tepatnya di Teluk Lituya, Alaska. Kejadian ini terjadi pada 9 Juli 1958. Akibat gempa yang melanda wilayah tersebut, terjadi tanah longsor raksasa di ujung Teluk Lituya. Material longsor yang jatuh ke Teluk Lituya memicu mega tsunami. Gelombang air yang dihasilkan akibat longsor ini mencapai tinggi 520 meter. Gelombang ini bergerak menerjang wilayah di sepanjang Teluk Lituya. Karena mega tsunami ini melanda wilayah yang tak berpenghuni, sehingga efek tsunami ini tak begitu dirasakan manusia. Tercatat hanya beberapa nelayan yang tewas karena disapu oleh mega tsunami. Itulah deretan tsunami dan mega tsunami yang sangat besar. Dari pembahasan di atas, kita bisa tahu bahwa tsunami dan mega tsunami bisa dipicu oleh pergerakan lempeng bawah tanah ataupun material besar yang menimpa air. Lalu bagaimana dengan ombak atau gelombang yang dipicu oleh angin ataupun faktor lain seperti pasang surut yang terjadi akibat adanya gaya tarik bulan dan matahari? Seberapa besar ombak yang bisa dihasilkannya? Tercatat rekor ombak terbesar yang bukan tsunami terdapat di wilayah Nazaré, Portugal. Ombak di wilayah ini bisa mencapai ketinggian puluhan meter. Dalam rekornya, ombak di wilayah ini bisa mencapai ketinggian 27 meter. Tempat ini juga menjadi spot bergengsi untuk surfing dan menaklukkan ombak besar tersebut.
Meskipun tinggi ombaknya mencapai 27 meter, namun ombak di Nazare tidak akan bergerak jauh menuju daratan. Karena ombak yang dipicu angin ataupun pasang surut adalah ombak permukaan. Air yang bergerak hanyalah air di permukaan, berbeda dengan tsunami. Air yang bergerak adalah air dari dasar, sehingga meskipun tinggi gelombang tsunami hanya 10 meter, itu bisa sangat merusak dan menghancurkan. Demikianlah video kali ini. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Bye.